Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 SKI kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam Daulah Habasyah di Baghdad. Masa kekhalifahan Abbasiyah inilah yang dikenal berkembang pesatnya pengetahuan. Pada masa ini, banyak sekali bermunculan intelektual-intelektual muslim, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Dalam masa kekhalifahan Abbasiyah, keadaan sosial ekonomi pun berkembang dengan baik, seperti halnya dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Masyarakat pada masa itu mampu mengatur tatanan kehidupannya dengan baik hingga dikenal sebagai negeri masyhur dan makmur. Baghdad merupakan pusat peradaban Islam pada masa Daulah Habasyah. Masa pemerintahan Daulah Habasyah disebut sebagai The Golden Age of Islam atau masa keemasan peradaban Islam. Dalam literatur sejarah Islam, Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban Islam, baik dalam bidang sains, budaya, dan sastra. Kemajuan peradaban ini menghadirkan Baghdad sebagai kota para intelektual, tidak hanya orang Arab yang hadir, bangsa Eropa, Persia, Cina, India, serta Afrika turut hadir mengisi atmosfer pengetahuan di sini. Pada masa kerajaan Abbasiyah, kekuasaan Islam bertambah luas. Masyarakat dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kelompok umum adalah seniman, ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, pengusaha, kaum buruh, dan para petani. Kelompok khusus adalah khalifah, keluarga khalifah, para bangsawan, dan para petugas negara. Peradaban Islam Daulah Abbasiyah di Baghdad. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak mendukung perkembangan tersebut. Terlihat dari banyaknya buku-buku bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan lahirnya para kaum intelektual. Daulah Abbasiyah adalah dinasti yang didirikan Abu al-Abbas pada tahun 750 Masehi setelah berhasil merebut kekuasaannya dari Bani Umayyah. Daulah Abbasiyah berhasil mencapai masa keemasannya ketika dipimpin oleh Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Masa ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Hal ini tidak terlepas dari pendirian perpustakaan, pemberian gaji kepada para ilmuwan, penerjemah buku, dan penjaminan keterbukaan serta kebebasan akademik. Sebagian para ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah telah memulai karir keilmuannya pada usia yang sangat muda. Hal inilah yang pada akhirnya mengantarkan peradaban Islam menuju masa keemasannya, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Beberapa tokoh yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan antara lain adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ar-Razi. Al-Farabi adalah seorang filsuf dan ilmuwan muslim yang lahir di Farov, Kazakhstan pada tahun 872. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Karena kemampuannya dalam memahami filsafat, nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraj Al-Farabi. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, politik, pengobatan, bahkan musik. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim yang dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ia lahir di Afsana, Asia Tengah, sekarang Uzbekistan. Ibnu Sina juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Ibnu Sina dikenal sebagai anak ajaib karena sudah mampu membaca Al-Quran pada usia 10 tahun. Bahkan dia telah cukup menguasai pengetahuan medis kontemporer dan dapat mempraktikannya pada usia 16 tahun. Al-Razi, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Ar-Razes di dunia barat merupakan seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai 930. Ia lahir di Rey, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 dan wafat pada tahun 331 Hijriah atau 925. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.